Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Apa kabarnya? Miss Foni berharap semua dalam kondisi yang sehat, semua penuh dengan sukacita. Dan Miss Foni rindu sekali sebenarnya untuk kita bisa bertemu bersama ya. Sudah berapa bulan ya lamanya ya, 6 bulan lebih mungkin ya kita pembelajaran lewat daring gitu ya. Karena Miss Foni juga tahu pembelajaran daring tidak mudah juga gitu ya buat kalian, dan juga untuk guru-guru juga sama. Tapi di momen ini membuat kita untuk belajar ya, selalu bersyukur. Dan di momen ini juga mungkin Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita ada waktu dengan keluarga ya. Dan ketika kita bersama dengan keluarga, Miss Foni berharap kalian juga boleh menjadi berkat bagi kakak, adik, papa, dan mama semuanya ya. Oke, hari ini kita akan memulai ibadah chapel kita. Sebelum kita memulai, Miss Foni rindu sekali untuk kalian benar-benar mempersiapkan hati. Kalian boleh duduk tenang ketika firman Tuhan disampaikan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar sungguh-sungguh boleh memberikan kita kekuatan, dan bahkan kita boleh melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak, kemudian Miss Foni akan membuka di dalam doa pembuka. Mari kita saat teduh. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan
untuk hari yang baru yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami, kekuatan yang baru yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Tuhan, pagi ini sebelum kami memulai setiap aktivitas kami mohon Tuhan Engkau boleh memberkati kami melalui renungan kami hari ini. Biarlah Engkau boleh berkata-kata kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh mengerti dan bahkan kami boleh menghidupi apa yang sudah kami pahami melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan Engkau yang memimpin ibadah kami, walaupun ibadah kami melalui daring, tetapi kami percaya Engkau hadir bagi setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi, kembali Miss Foni menyapa kalian. Kalian boleh mempersiapkan Alkitab kalian. Kalian boleh sungguh-sungguh memperhatikan ibadah hari ini, sehingga ibadah ini boleh sungguh-sungguh berjalan dengan baik dan memberkati kita semua. Ya, hari ini tema chapel kita adalah kemurahan hati. Ya, mungkin kita sudah pelajari dalam pembelajaran BP juga ya. Tapi biarlah renungan hari ini juga boleh menguatkan kita, mengingatkan kembali bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan boleh menghidupi karakter-karakter yang Tuhan inginkan. Tema kita adalah kemurahan hati yang diambil dari Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan yang akan Miss Foni bacakan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, teman-teman, ayat ini, firman Tuhan ini merupakan salah satu ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika berkhotbah dan mengajarkan para muridnya di atas bukit. Ya, khotbah ini mengingatkan setiap kita untuk kita selalu berbahagia di dalam melakukan segala tindakan, gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita ingat kembali ya, gitu ya, di tengah-tengah situasi yang saat ini terjadi, gitu ya, di dalam pandemi ini, gitu, mungkin kita melihat banyak hal yang membuat kita khawatir, gitu ya, cemas, membuat kita bingung harus bagaimana, gitu ya. Dan situasi ini benar-benar situasi yang ya tidak pernah terduga, gitu, tak terpikirkan, dan ini benar-benar boom di waktu yang mungkin bagi setiap kita sudah merencanakan sesuatu, gitu ya. Tetapi kita diingatkan kembali, gitu ya, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah baik dalam hidup kita, karena Tuhan Yesus tidak pernah merencanakan yang tidak baik. Tuhan Yesus selalu merencanakan yang baik bagi setiap kita. Nah, anak-anak, di situasi pandemi saat ini, gitu ya, kalau kita masuk di dalam tema kita kemurahan hati ini, kita melihat ya, ketika pandemi ini mulai berlangsung, gitu ya, kita melihat bagaimana orang-orang sekeliling kita, sesama kita juga bergerak untuk menolong sesama, gitu ya. Waktu awal-awal pandemi itu Miss Foni ingat sekali ya, banyak banget ada orang-orang yang membagikan nasi, gitu ya, membagikan sembako, kemudian membagikan masker ya untuk orang-orang yang di sekeliling mereka, gitu ya. Dan itu tuh bener-bener yang kayak wow, luar biasa ya, gitu ya. Ternyata orang Indonesia benar-benar tingkat kepeduliannya tuh sangat baik, gitu ya, memperhatikan sesamanya. Kemudian kita juga lihat bahwa pemerintah kita, presiden kita juga melakukan sebuah tindakan, gitu ya, untuk membantu masyarakat di dalam situasi yang sulit ini, gitu ya, seperti memberikan dana, gitu ya, kepada karyawan-karyawan, gitu ya. Dan itu sangat menolong, gitu ya, untuk mungkin yang tidak mendapatkan pekerjaan lagi, atau yang sudah di PHK, atau yang mendapatkan setengah gaji, tetapi kehidupan harus tetap berjalan. Nah, ini kan sangat sulit, gitu ya. Dan bantuan ini tuh sangat menolong sekali, gitu ya. Nah, anak-anak, di dalam renungan kita hari ini, gitu ya, dimana mengingatkan kita
seperti yang dikatakan Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan, gitu ya. Di dalam melakukan sebuah tindakan, ya, di dalam melakukan sebuah tindakan untuk sesama, pastinya setiap kita ketika kita melakukan itu ada rasa sukacita yang berbeda, gitu ya. Ada rasa bahagia ketika melihat orang yang kita tolong itu sangat diberkati oleh bantuan kita, gitu ya. Dan kemurahan hati ini, ya gitu ya, kemurahan hati ini merupakan salah satu karakter murid Kristus pastinya, gitu ya. Murah hati kalau kita pelajari secara mendalam dalam bahasa aslinya adalah eleo, gitu ya, eleo, yang artinya mercy. Mercy artinya belas kasih dan lebih daripada simpati, dan pelaksanaannya harus ada tindakan yang konkret. Jadi ketika kita berbicara mengenai murah hati itu ya, pasti ada sebuah tindakan yang kita kerjakan. Nah, kalau kita mau bahas tentang murah hati atau kemurahan hati, pastinya kita akan mencari tahu dong kemurahan hati itu apa, gitu ya. Nah, di sini anak-anak, Tuhan Yesus sudah menjelaskan gitu ya melalui perumpamaan gitu ya. Apa sih arti kemurahan hati itu gitu ya? Di sini Tuhan Yesus menggambarkan melalui satu perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Ya, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus ya bertanya untuk orang-orang yang waktu itu bertanya tentang murah hati gitu ya. Ada 3 orang yang lewat ketika ada orang Yahudi yang mengalami dirampok ya, mengalami kesusahan waktu itu. Ada 3 orang yang melewati orang tersebut gitu ya. Lalu yang memberikan belas kasih adalah orang Samaria gitu ya. Kita tahu kisah itu ya. Kemudian orang Samaria ini benar-benar memberikan kemurahan hatinya kepada orang yang mengalami peristiwa yang mencelakakan dirinya gitu ya, karena dia dirampok dan dia mengalami luka yang sangat amat parah gitu. Dan kalau kita mau tahu ceritanya ini juga, kenapa sih kok Tuhan pakai perumpamaan ini orang Samaria yang murah hati gitu ya? Kenapa gitu ya? Karena anak-anak, perumpamaan ini menggambarkan bahwa waktu itu gitu ya, orang Yahudi itu memusuhi orang Samaria gitu ya. Bukan orang Samaria yang memusuhi orang Yahudi, tetapi sebaliknya gitu ya. Tapi ketika orang Samaria itu tahu ya orang Yahudi ini membutuhkan pertolongan gitu ya, apakah yang orang Samaria ini lakukan? Apa dia mau mikir, wah dia musuh saya nih, yang penting saya gak usah bantu gitu? Tidak. Justru yang timbul di dalam hati orang Samaria ini adalah belas kasih ya, belas kasih. Nah, kalau kita mau lihat lagi kisah-kisah di mana Tuhan Yesus juga menggambarkan belas kasih yang besar itu banyak sekali. Ya pastinya belas kasih Tuhan tuh nomor 1, the best gitu ya, the best nomor 1. Tapi kalau kita mau buka Alkitab, banyak sekali kisah kemurahan hati yang luar biasa yang digambarkan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Salah satunya juga Musa. Musa ketika melihat kakak perempuan Miriam ya sakit kusta akibat dosa, kemudian Musa itu tahu bahwa kakak perempuan Maryam ini tidak suka atau yang menolak kepemimpinan Musa. Tapi ketika Tuhan melihat sakit dari perempuan kakak Maryam ini, apa yang dia lakukan? Timbul belas kasih ya. Musa tidak, ya udah kamu nggak suka sama saya, istilahnya kayak ya udah saya nggak akan lakukan sesuatu untuk kamu. Tidak seperti itu. Tapi ketika dia tahu gitu ya kakak perempuan Maryam ini mengalami sakit gitu ya, dia tidak pandang bulu gitu ya, dia mau menerima saya sebagai pemimpinnya atau menolak. Tapi ketika dia melihat itu timbul belas kasih ya. Dia berdoa kepada Tuhan, memohon kesembuhan agar Tuhan memberikan kesembuhan untuk kakak perempuan Maryam itu, sehingga ya kemurahan hati itu boleh ditunjukkan.
Musa adalah orang yang bermurah hati. Ya, kemudian ada lagi kisah di mana Abraham, anak-anak ya. Abraham adalah orang yang begitu murah hati, kita tahu sekali gitu. Di mana kisah itu di dalam kehidupannya terjadi di dalam tokoh Abraham ini ketika dia berjalan bersama dengan Lot gitu ya. Lot adalah keponakannya ya, jadi ya keponakannya. Dan dia udah mengikut Abraham gitu ya, udah mengikuti Abraham sampai dia nggak punya apa-apa, sampai akhirnya dia punya sesuatu karena ikut Abraham. Ketika dia punya sesuatu, dia mulai nih cari masalah tuh tidak baik dengan pamannya, yang kurang ajar dengan pamannya. Tetapi ketika Lot kurang ajar dengan Abraham gitu ya, apakah Abraham menimbun amarah, kebencian, kekesalan dengan Lot? Tidak. Buktinya apa? Ketika Abraham mengetahui gitu ya bahwa Lot sedang mengalami masalah yang besar karena Lot ditawan gitu ya, ditawan di tanah Sodom, apa yang Abraham lakukan? Yang Abraham lakukan adalah dia mencari pertolongan agar Lot keluar dari masalahnya. Ya. Nah, ketika kita sudah melihat bagaimana kisah-kisah ini anak-anak, kisah-kisah ini menggambarkan bahwa kemurahan hati itu ada harga yang harus dibayar, ya, ada pengorbanan gitu ya, dan ada risiko ketika kita melakukan hal tersebut. Tetapi inilah ya yang Tuhan inginkan kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, tetap bisa melakukan kemurahan hati. Walaupun di dalam situasi yang mungkin menjengkelkan seperti Abraham dengan Lot ya gitu. Dalam tanda kutip mungkin kita gambarkan dia kurang ajar dengan pamannya. Kemudian Musa dengan Miriam, kakak Miriam ya. Bagaimana dia juga ditolak gitu ya. Harusnya kayak kalau kita sebagai secara manusia mungkin kita kecewa gitu ya. Ya udah kamu kan gak suka, ya udah saya nggak akan bantu. Kemudian juga orang Samaria ketika dia tahu dimusuhi gitu ya, ketika dia melihat musuhnya butuh pertolongan, dia tidak tinggal diam. Dia melakukan sebuah tindakan yang memberkati orang-orang tersebut. Nah, kembali kita melihat lagi ya kisah Samaria yang murah hati. Orang Samaria itu berkorban ya, pastinya berkorban ketika dia melakukan sebuah tindakan kemurahan hati. Mungkin waktu itu dia lewat juga, bukan dia tidak ada kerjaan, bukan hanya sekedar lalu lalang, bukan gitu ya. Mungkin di waktu itu dia juga harus mengerjakan sesuatu yang harus segera dia selesaikan. Tapi karena belas kasihan itu ada di dalam diri orang Samaria ini, maka dia menolong. Ya pasti ya, yang dia berikan itu bukan hanya materi. Ya, dia memberikan waktunya, ya, dia memberikan waktunya, kemudian dia memberikan minyak, ya, minyak untuk membersihkan luka, bahkan membalut luka. Kemudian orang Samaria itu membawa orang Yahudi yang sedang mengalami masalah itu ke satu tempat untuk bisa dirawat, ya. Kemudian dia bilang, dia titipkan kepada orang yang merawat itu, dia akan bayar. Ya, nanti dia akan lunasi dan dia akan datang kembali. Teman-teman, ini gambaran yang sangat luar biasa, hebat sekali ya, sangat gambaran yang sangat amat baik. Ini juga salah satu gambaran di mana kedatangan Tuhan yang kedua kali kepada setiap kita. Mengapa demikian? Karena kebaikan Tuhan gitu ya, yang sudah kita rasakan, yang sudah kita nikmati saat ini, itu benar-benar gak ada batasnya buat kita. Mungkin kalau tadi kita lihat dari kisah-kisah, 3 kisah itu ya, dari orang Samaria, kemudian Musa dengan kakak perempuan Miriam, kemudian kisah Abraham, dan pastinya yang the best of the best dari kisah ini adalah kasih Tuhan buat setiap kita. Ya, Tuhan sudah memberikan kita seluruhnya ya untuk menolong kita, menyelamati kita dari murka Allah karena pelanggaran-pelanggaran kita. Mungkin kalau kita
melihat bahwa ada komis orang baik, ya, orang yang baik sama kita rela mati untuk dia. Iya, betul. Roma pun mengatakan demikian. Roma pasal yang kelima dikatakan, mungkin ya ada orang baik yang mau mati untuk orang baik, gitu ya. Ada orang yang sungguh kita kasihi, kita rela untuk dia karena dia mengasihi juga. Tapi adakah orang yang mau mati untuk orang yang sudah menyakiti hati Tuhan, yang sudah mendukakan hati Tuhan? Tidak ada. Ya, hanya Tuhan Yesus yang mau memberikan nyawanya bagi setiap kita. Nah, di dalam kasih Allah yang begitu besar kepada setiap kita, kita juga diingatkan kembali bagaimana ketika kita tahu arti kemurahan hati, kita melakukan belas kasihan kepada Tuhan, kita juga sudah merasakan bagaimana belas kasih itu benar-benar ada di dalam kita, sehingga ketika kita sudah mengalami belas kasih dari Tuhan, gitu ya, Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita, pastinya ya kita sadar akan diri kita, yang menyadari bahwa kita tuh banyak sekali kekurangan, gitu ya. Kita seringkali melukai hati Tuhan, seringkali kita mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Tetapi ketika kita mendapatkan kemurahan hati Tuhan, gitu ya, melihat anugerah yang besar itu, melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, secara otomatis harusnya kita atau hidup kita diubahkan, ya, hidup kita dipulihkan. Kita tidak lagi hidup di dalam keberdosaan yang sama. Kita akan fight, kita akan bangkit, dan kita akan membagikan itu kepada sesama kita. Ya, kita akan secara otomatis memberikan sukacita kepada orang-orang di sekeliling kita. Sehingga ketika kita mengalami kasih Tuhan itu, ketika kita dipulihkan, ada roh Allah yang hidup di dalam diri kita, yang terus akan menuntun kita, yang akan memulihkan kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang dikuatkan untuk menghidupi karakter-karakter murid Kristus atau anak-anak Allah. Nah, di poin yang terakhir ini adalah ketika kita membaca di ayat yang ke-7, Matius pasal 5 ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, anak-anak, maksudnya apa? Ini tidak imbal balik, ya, tidak imbal balik. Maksudnya kita ingin mengerjakan sesuatu supaya kita mendapatkan hal tersebut, tidak, gitu ya. Bahkan ketika kita melakukan kemurahan, maka kita membayar Tuhan agar kita selamat, tidak juga. Tetapi kemurahan hati ini kita kerjakan karena kita sudah terlebih dahulu mengalami itu. Kita sudah terlebih dahulu menikmati kebaikan Tuhan, sehingga yang kita kerjakan bukan lagi kita menuntut imbal balik, tidak. Tetapi kita menjadi saksi-saksi Tuhan, memberkati banyak orang, agar orang-orang di luar sana yang mungkin belum percaya Tuhan, mereka bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dari kehidupan orang-orang percaya. Ada sesuatu yang memberkati dari kehidupan orang-orang percaya, sehingga hidup kita tidak sama lagi dengan orang-orang di luar sana. Kita akan memancarkan akan kehadiran Kristus di tengah-tengah hidup kita. Ya, anak-anak, di tengah-tengah situasi saat ini, marilah kita terus belajar dan mau diisi melalui kebenaran firman Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan hari ini, kita sungguh-sungguh mau berikan itu kepada Tuhan, supaya hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Hidup kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita belajar untuk boleh peduli dengan sekeliling kita. Kiranya
kita semua terus boleh menjadi anak-anak Tuhan yang didapati setia untuk melakukan perbuatan-perbuatannya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur melalui perenungan kami yang singkat ini Tuhan. Biarlah kami boleh diingatkan kembali melalui hal-hal kecil yang harus kami kerjakan. Kami rindu sekali Tuhan, kami boleh melakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami tahu ketika kami melakukan kemurahan hati bukan karena kami ingin imbalan, tetapi kami bersyukur karena kami sudah menikmati itu dari Engkau Bapa. Sehingga kami ingin menyaksikan bahwa kebaikan Tuhan untuk orang-orang di sekeliling kami. Dan biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan, yang kami boleh perbuat Tuhan, sungguh boleh memulihkan hidup kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan boleh membuahkan hasil yang pasti untuk menyenangkan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan hari ini di dalam tangan-Mu, Engkau yang memberkati kami dari pagi hingga sore nanti. Apapun yang kami lakukan yang terbaik. Karena kami tahu Tuhan, kami kerjakan untuk-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan berkati. Tetap semangat. God bless you.